Selamat malam para sobat-sobat pecinta timnas sepak bola Indonesia, fans timnas Garuda. Para sobat, jadi posisi timnas kesayangan kita semua saat ini sepertinya kritis ya teman-teman. Di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, timnas kita posisinya cuma satu tingkat daripada dasar klasemen yang saat ini dihuni oleh timnas China. Yang jelas kondisi ini juga semakin mengkhawatirkan karena di bulan November ini timnas kita akan menjamu dua tim raksasa Asia. Satu, di bulan November ini kita akan jumpa dengan timnas Blue Samurai atau timnas Jepang yang memang dihuni para bintang-bintang ya, bintang-bintang Asia yang bermain di liga-liga top di Eropa, yang mana memang Blue Samurai sendiri belum terkalahkan ya dari laga-laga yang dijalani saat ini. Dan tampaknya juga pelatih Blue Samurai yaitu Hajime Morinasu juga sepertinya menganggap serius sekali ini match berhadapan dengan Indonesia ini, dan nggak akan main-main. Dia akan menurunkan semua pemain-pemain bintangnya yang memang semuanya menjadi pemain kunci, menjadi pemain reguler di klub-klub di liga top Eropa ya teman-teman, seperti Takumi Minamino, kemudian Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo. Ini nama-nama yang memang nama-nama top ya di liga Eropa. Yang jelas di bulan yang sama juga timnas kita akan menjamu timnas Arab Saudi teman-teman, si elang hijau, yang mana kemungkinan besar walaupun timnas Arab Saudi kita tahan ya ketika di Riyadh kemarin di kandang mereka, tapi tampaknya besok ketika hadir di Indonesia juga dengan sentuhan pelatih baru ya, karena Roberto Mancini kabarnya dalam waktu dekat ini akan dipecat oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi, dan saat ini sedang mendalami melakukan pendekatan dengan Zinedine Zidane ya, pemain legendaris dari Prancis dan juga memang pelatih yang berpengalaman. Yang jelas memang ketika kemudian kita kalah ataupun nggak dapat poin di dua laga di bulan November ini, bisa jadi kita bisa menjadi penghuni dasar klasemen gitu kan. Yang jelas kita semua berharap Coach STY nggak main-main lah, nggak kemudian coba-coba seperti ketika berhadapan dengan China kemarin. Dan kita semua berharap bahwasannya PSSI nanti akan dalam waktu dekat ini berusaha untuk mendatangkan pemain-pemain, jangan pemain bertahan lagi lah, karena memang ketika kemudian kita mendengar kedatangan Kevin Dijk bakar besi dari Football Club Copenhagen di Liga Super Denmark ya, kita semua senang, tapi memang sudah cukup lah kayaknya. Dengar berita itu saya juga sangat prihatin. Udah cukup barisan belakang kita itu, kasih juga space yang untuk yang lokal gitu kan. Yang diaspora juga udah banyak di situ kan. Apalagi seperti nama-nama yang sempat terlupakan seperti Elkan Bagot ya, saya pikir nggak ada kesalahan ataupun dosa yang nggak kemudian termaafkan gitu kan. Apa salahnya kalau kemudian PSSI juga membuka peluang, membuka jalur biar akur ini titik temunya antara STY sama Elkan Bagot. Kan Elkan Bagot ini juga berjasa untuk timnas kita ketika belum banyak nama-nama diaspora gabung dengan timnas kita. Elkan Bagot dengan sukarela join di timnas Indonesia walaupun dia punya kesempatan untuk bergabung dengan timnas Thailand. Yang jelas teman-teman, kita semua kayaknya sudah bosan. Saya kalau lihat-lihat di media sosial tuh sepertinya ya udah bosan kalau kemudian yang didatangkan selalu aja pemain belakang. Walaupun mungkin Coach STY lebih tahu lah dari kita, tapi kita juga para fans kan ya pemilik saham juga lah di timnas nasional Indonesia ini. Timnas Garuda ini milik kita bersama gitu kan. Terus ngapain yang didatangin back terus gitu kan, pemain-pemain bertahan terus, kapan juga kemudian kita mau menang gitu kan. Makanya nggak heran permainannya banyak bertahan kan, back pass ke belakang segala macam, karena memang nggak punya cukup pemain-pemain di lini tengah yang memang
berkualitas atau winger. Memang sepertinya kan kemarin-kemarin juga sudah ada itu winger yang saya pikir juga mainnya juga moncer ya. Ada Ilyas Salhab yang keturunan Maroko Indonesia yang perkuat Football Club Noah di Liga Armenia. Begitu juga Justin Mateu yang dia winger kanan di FC Noah juga di Liga Armenia. Tapi tampaknya STY ini kan orangnya susah gitu kan, diajak negosiasi susah karena memang kemudian PSSI juga nggak berdaya ketika mereka Ilyas Salhab kemudian Justin Mateu juga udah menyatakan siap untuk gabung dengan timnas kita. Si STY nggak mau ya nggak bisa apa-apa gitu kan. Dia pastinya harus dituruti semua ini kemauannya STY ini. Yang jelas saya juga ngelihatnya kok gimana gitu ya, lama-lama kayaknya juga kesel gitu kan. Apa sih gitu kan, toh kalau pun memang mainnya di Liga Armenia mereka juga mainnya bagus loh itu teman-teman. Kalau lihat coba deh lihat deh game-game yang dimainkan si Ilyas Salhab yang dia posisinya selalu winger kiri, dan itu yang dibutuhkan timnas kita. Karena kalau kita mau jujur, yang namanya kemudian winger kita yang punya saat ini kan Marcelino Ferdinand, nggak pernah dimainkan tuh di klubnya, baik di KMZ DNZ kemarin, saat ini di Oxford United di Liga Championship juga nggak pernah dimainkan gitu kan. Begitu juga Pratama Arhan kan juga nggak pernah dimainkan di klubnya. Gimana kemudian sepertinya nggak tergantikan, memang nggak ada kemudian pemain-pemain lain di dari Liga Indonesia kemudian untuk melakukan rotasi gitu kan. Sepertinya STY ini nggak suka-suka dia gitu kan, saya juga nggak ngerti gitu kan. Karena ini kan sesuatu yang aneh itu, pemain-pemain yang memang kemudian nggak pernah dimainkan oleh klubnya tiba-tiba kemudian ya jadi pilihan utama terus dan seakan-akan nggak tergantikan. Saya pikir STY memang kadang-kadang saya pikir nggak objektif ya, kadang-kadang memang faktor suka nggak suka aja dia itu kan. Seperti kasusnya Elkan Bagot, oke lah, memang Elkan Bagot salah, Elkan Bagot bikin dosa untuk timnas kita ketika dia kemudian juga nggak memperkuat timnas kita ketika di laga penting ya, di babak playoff lawan Guinea. Tapi kan sepertinya juga dia punya jasa gitu kan, dan nggak ada sepertinya kesalahan yang nggak bisa kemudian dimaafkan gitu kan. Dan saya pikir PSSI juga punya tanggung jawab seharusnya untuk menjembatani komunikasi antara Elkan Bagot dan STY tampaknya. Tapi STY ini kan memang suka-suka dia gitu kan, dan saya nggak ngerti, sepertinya memang nggak tahu. Kalau saya berharap sih ada juga tetap evaluasi ya, sebagus-bagusnya apa STY. Nah itu aja teman-teman obrolan kita, semoga timnas kita mendapatkan poin yang positif di bulan November ini. Oke, matur nuwun.